Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini tetap dukung Yoga Channel, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Kalau kita bahas murai, pada dasarnya memang secara karakter itu memang banyak macam-macamnya gitu kan. Setiap perkembangan dari trotol, dari loloh, trotol, 1 bulan, 2 bulan, pastol, masuk pastol, mulai MB muda, treatmentnya pasti berbeda-beda gitu kan. Treatmentnya 1 kali mabung dari pastol itu treatmentnya berbeda-beda, bahkan 2 kali, 3 kali mabung treatmentnya beda-beda lagi. Seperti halnya ketika manusia gitu ya, dari kecil mulai belajar dari kecil, mulai belajar yang namanya ngecap gitu kan, terus lama-lama dia merambat berdiri, dan akhir berdiri jalan, dan akhirnya bisa berlari gitu kan, masih anak-anak, dan masuk pra remaja masuk dewasa madya, baru lansia kan gitu. Nah, itu juga proses makannya yang dulunya masih suka cemil-cemilan gitu kan, masih anak-anak gitu kan, sukanya nyemil gitu kan. Ketika udah mulai dewasa, porsinya SD, SMP, porsi makannya lebih besar lagi gitu kan, karena masa perkembangan, pertumbuhan ya kan. SMP, SMA, pola makannya jadi bukan sekedar jajan kayak seperti SD, tapi udah makannya nasi lebih besar lagi kan, seperti itu. Demikian juga burung, teman-teman. Burung murai terutama ya, perkembangannya seperti itu, yang seharusnya nutrisinya harus tercukupi gitu kan saat trotolnya, sehingga nanti pastolnya biar bisa tempur enak gitu kan, biar bisa jadi gitu kan. Jadi maksudnya paling enggak ada birahinya dapat, dan jadi buat main enak gitu. Nah, demikianlah pokoknya perkembangannya. Tapi di sini tugas kita ketika merawat murai, tentunya ada pengenalan karakter lebih mendalam. Tentunya ada penyesuaian pengenalan karakter dengan si murai itu lebih mendalam. Jadi yang namanya melihara murai, merawat murai, sebenarnya tidak serta-merta kita merawat, kasih makan, kasih minum, udah tinggal, kasih makan, minum, makan, udah tinggal gitu. Tidak, teman-teman. Kalau teman-teman fokusnya untuk lomba, pasti ada yang namanya perawatan yang ekstra. Perawatan ekstra di sini ada perawatan yang lebih yang kita utamakan, ada perawatan yang melebihi dari standarnya gitu kan. Tidak hanya sekedar merawat makan, minum, kerodong gitu kan, enggak. Nah, untuk kali ini ada pertanyaan sebenarnya panjang dari akun di YouTube namanya Om Gilang Andika. Akunnya Om Gilang Andika bertanya seperti ini ya, denger ya. Om Gilang Andika, Om Yoga mohon maaf, dibuatkan tipsnya. Murai saya murai balak. Sehabis main lat press, besoknya burung jadi matung gitu ya, di rumah gitu ya. Macet bunyi, matung. Terus nabrak jeruji. Kondisi sekarang burung sudah mau bunyi ngukluk, gitu ya. Tapi jarang. Dan solusinya bagaimana? Itu yang pertama. Yang keduanya, saya dapat murai balak 8 bekas rumahan. Murai balak 8 bekas rumahan, saya tes gantang, burung jadi matung. Solusinya bagaimana? Panjang ya pertanyaannya ya. Dan pada intinya sebenarnya saya tahu, paham gitu ya. Jadi gini teman-teman. Ini Om Gilang Andika ya. Om Gilang Andika, burungnya balak 8. Beli burung rumahan ternyata kan. Sehabis digantang, matung, jarang bunyi gitu ya. Nah,
Coba Om Andika, sebelumnya pernah saya bahas tentang ekor hitam. Ekor hitam. Ekor hitam itu seperti apa? Punya karakternya seperti apa? Itu udah saya bahas di sebelumnya gitu ya. Murai ekor hitam gitu ya. Nah, Om Gilang Andika punya balak 8. Burung matung solusinya gimana? Intinya kan di situ sebenarnya, habis digantang solusinya gimana biar mulai gacor lagi gitu ya. Bener ya Om ya. Nah, semoga Om Gilang Andika ini ngelihat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya solusinya itu ya perawatannya di harian Om, bukan di lombanya. Perawatan di harian, treatmentnya seperti apa? Seperti yang saya sudah bilang, kalau misalkan balak 8 apalagi, itu kan berarti ada mengandung ekor hitam, ada mengandung darah ekor hitam. Kalau Om Gilang Andika punya burung balak mengandung darah ekor hitam, kalau ini perspektif saya ya, perspektif saya supaya pemahaman saya supaya teman-teman juga paham bahwa balak darah ekor hitam itu sebenarnya wajib mandi Om. Seperti halnya ekor hitam. Saya dulu punya murai beduk namanya. Kalau teman-teman yang lama itu kayak dari Klaten, Om Bian ya. Itu dulu kan sempat ngincer balak tipis itu MB beduk ya. Kenapa bisa stabil lama banget itu? Nah, jadi balak ekor hitam itu kalau misalnya dia itu suka mandi gitu ya. Jadi treatmentnya saya kan nggak tahu nih. Om tiba-tiba kan tolong mintain buat tipsnya gitu ya. Habis digantang matung gitu kan murai balaknya ini kan. Nah, saya kan nggak tahu perawatannya Om seperti apa. Tidak dideskripsikan, tidak dijabarkan. Rawatan hariannya bagaimana, pola jangkriknya bagaimana, mandinya seperti apa, dijemur apa enggak, main ulet kandang atau enggak, main kroto atau enggak, penjemurannya berapa kali, umbarnya berapa kali gitu ya. Jadi yang ditanya ini kan solusi, saya harus menjawab. Kalau Om Gilang Andika punya ekor model balak, hampir rata-rata balak itu darahnya ada hitamnya. Ada hitamnya. Kalau teman-teman punya ada darah hitamnya, biasanya suka mandi. Seperti halnya burung MB beduk. Mandi itu wajib tiap hari. Habis mandi dikasih cacing, mandinya malam teman-teman. Jadi nggak sore ya, karena over dia. Kalau nggak dimandiin 1 hari aja, dia over, balik lagi galak gitu ya. Makanya butuh mandi sama cacing gitu. Nah, kalau misalkan Om Gilang Andika ini burungnya matung gitu ya, terus ngukluk, saya berfeeling karena jarang mandi burungnya, jarang mandi, dan perlakuan kroto, uka, kalau bisa jangan Om, jangan main seperti itu, karena ini ada darah balaknya gitu ya, jangan main seperti itu. Kalau bisa mandi tiap hari, kasih cacing, habis mandi, 1, kalau bisa mandinya itu kuyup, disemprot embun, kalau nggak pakai cepuk, kalau nggak pakai keramba, sebisanya aja, seenaknya aja lah gitu. Tapi kalau misalkan darah ekor hitam over banget, baru disemprot kuyup gitu ya. Kalau beduk dulu seperti itu gitu kan. Nah, kenapa dia bisa stabil ya? Karena sebenarnya saya semprot kuyup tiap hari gitu kan. Kalau Om Gilang Andika burungnya matung, saya berani jamin kayaknya mandinya jarang burungnya, burung balaknya ya. Karena memang sifat mental tempurnya tinggi, jadi butuh mandi rutin tiap hari seperti itu. Ya Om ya, jadi sebenarnya hanya mandi sih, sebenarnya mandi sama cacing. Kasih cacing 1 tiap hari Om. Habis mandi kasih cacing. Kalau nggak mau makan, dia biasanya makan ketika badannya udah mulai kering. Nah, dia biasanya badannya udah mulai kering, baru mau makan cacing Om. Jadi dia nggak bisa langsung makan kalau badannya basah gitu ya. Kalau bisa tunggu kering baru cacingin. Kalau bisa, kalau kelamaan nunggunya, kasih cacing dulu sebelum dimandiin, bisa juga gitu ya.
Itu treatmentnya Om. Jadi mandi tiap hari plus cacing. Tiap hari mau sampai kapan? Patokannya gini, kalau mau ditanya sampai kapan, patokannya kapan Om mau gantang lagi gitu ya. Karena ya patokan itu sebenarnya ada di gantangan gitu, bukan di harian gitu kan. Habis dimandiin kasih cacing, mandiin kasih cacing sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, gantang lagi. Pemberian cacing mandinya ya berarti tiap hari sampai digantang lagi. Mungkin 1 minggu, 2 minggu kemudian mau digantang, silahkan. Patokannya gantang. Kalau misalkan dalam 2 minggu pemberian cacing mandinya itu udah mulai menurun, nah kalau burungnya digantang udah mulai enak, ya berarti apa di stabilinnya ya tetap dimandi sama cacing itu Om, tetap di stabilinnya mandi sama cacing itu tetap dilanjut. Kalau misalnya digantang masih seperti itu, ya berarti mandinya harus lebih kuyup karena memang kadang-kadang bulunya itu dia kering ya, kayak daun talas ketika dimandiin biasa itu nggak lepek, disemprot aja bisa nggak lepek kalau nggak pakai sampo. Makanya harus pakai sampo dulu sebenarnya, 3 hari sampo deh. Misalkan pakai sampo apa gitu di toko-toko burung itu banyak, dimandiin kuyup 3 hari, baru selebihnya mandi biasa tanpa sampo nggak apa-apa karena pasti daun bulunya itu dia udah mulai lepek ketika kena air gitu ya Om ya. Jadi terapinya mandi plus cacing sampai dia mau digantang lagi Omnya gitu ya. 2 minggu misalnya di terapi seperti itu baru digantang. Efeknya gimana? Kalau misalkan efeknya dia udah mulai enak, sesekali nembak kadang-kadang masih ada ngetemnya nih Om. Biasanya gitu, saya udah tahu tuh. Biasanya masih ada ngetemnya tapi udah mulai enak, ada perubahan gitu kan. Nah, kalau emang udah ada ngetemnya, ya berarti sadarin bahwa yang namanya balak ekor hitam itu minusnya. Itu ada minusnya. Jadi memang itu karakter ya. Gitu, kita nggak bisa pungkiri. Seperti itu Om. Gitu ya. Jadi mandi malam cacing digantang dalam 2 minggu. 2 minggu itu evaluasi. Kalau misalkan udah mulai enak ya udah stabilin gitu ya. Tapi kalau misalkan masih belum enak, masih ngejeruji, ya berarti mandinya harus lebih kuyup karena memang mungkin mandinya itu nggak kuyup karena daun bulunya itu dia nggak lepek gitu ya, nggak lepek, hanya sekedar kayak daun talas nempel jatuh gitu ya, tidak seperti daun yang lepek, maksudnya bulu yang lepek. Makanya harus lepek dulu 3 hari paling nggak Om. 3 hari lepekin pakai sampo, baru air biasa besoknya. 4 hari, hari keempat, hari kelima air biasa. Tapi paling nggak harus lepek dulu. Gitu ya Om ya, 3 hari. Sampai 2 minggu baru gantang lagi. Nanti evaluasi lagi dari situ. Om bisa komen lagi. Gitu ya. Gitu dulu ya Om ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan jemur, jangan pernah main jemur. Jemur mainkan ketika hari H mau lomba aja gitu, karena burung saya semuanya nggak ada jemur Om, nggak pernah main jemur, saya jujur aja karena ngerepotin kalau buat saya pribadi gitu ya. Gitu Om, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dalam merawat murai batu karena satu tujuannya sebenarnya biar koncer kan, tujuannya buat biar koncer aja seperti itu ya. Gitu ya Om, Gilang Andika, kurang lebihnya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.